Sedikit bercerita Ustadz, saya pemuda 25 tahun. Saat ini saya merasa hidup saya itu saja. Entah apakah saya yang kurang bersyukur, tapi melihat teman-teman saya yang lain, mereka sudah pada sukses dengan hidup mereka masing-masing. Sementara saya hanya pemuda yang berusaha taubat dan taat sama agama. Tapi di sisi materi, harta dunia terasa menyedihkan. Saya jadi menyayangkan diri sendiri Ustadz. Overthinking dan insecure. Mohon nasihatnya Ustadz, agar saya semangat menjalani hidup saya sendiri tanpa memikirkan apa atau seperti apa orang lain. Ya, sebab kebahagiaan adalah ketika kita berada dalam naungan syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hal-hal yang dalam urusan duniawi tidak perlu menjadikan kita terlalu risau, kita terlalu sedih, ya. Dan Nabi kita SAW telah menyebutkan kaidah dalam melihat keadaan kita dan orang lain. Beliau mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kalian dan jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Karena jika kalian seperti ini pola hidup kalian, cara kalian menyikapi nikmat ini, maka itu akan mengundang kalian untuk banyak bersyukur atas nikmat Allah dan tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Artinya kalau kita selalu melihat orang yang di bawah kita, maka kita akan menyadari kita masih begitu baik keadaan kita dibandingkan orang banyak, ya. Tapi kalau kita mau lihat selalu orang yang di atas kita, maka kita tidak akan pernah bisa punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan lihat ya teman-teman Anda yang di atas Anda dari sisi duniawi, ya. Apatah lagi pertanyaannya kan cuma masalah dunia yang dipersoalkan, ya, dari sisi duniawi, ya. Sukses, ya, sukses tanda kutip juga ini. Sukses artinya dalam urusan dunia, tapi belum tentu dalam urusan akhirat. Ketika beliau mengatakan bahwa ada dia hanyalah seorang pemuda yang berusaha untuk tobat kepada Allah dan lebih baik. Inilah letak kebahagiaan Anda dan inilah justru letak kesuksesan Allah. Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah semua orang-orang beriman agar kalian mendapatkan al-falah, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kemenangan, kejayaan, ya, keberhasilan. Anda adalah seorang yang paling sukses, orang yang paling bahagia ketika Anda adalah orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya, wala tahzanu wa abshiru, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalianlah orang yang paling tinggi. Kapan itu? Ketika kalian beriman, ya. Kapan Anda memiliki keimanan yang mantap, maka Andalah yang paling tinggi, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah, ketahuilah wali-wali Allah tidak akan pernah rasa takut, tidak pernah juga akan kecewa, tidak pernah juga tahu yang namanya kesedihan. Mereka senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Siapa mereka? Orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ubahlah cara pandang kalian, cara pandang Anda, dan tolak ukur dari kebahagiaan itu. Jadikan tolak ukur kebahagiaan, parameter kebahagiaan itu sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dan dipesankan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan bahagialah, banggalah, ya, dan syukurlah kepada Allah dengan keinginan Anda untuk hijrah, keinginan Anda untuk tobat, dan keinginan Anda untuk melakukan kebaikan. Dan istiqomalah dengan itu. Ya, istiqomalah dengan itu, maka Anda pada hakikatnya akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dan jangan terlalu silau, ya, dan terpesona, ya, terkesima dan terkagum-kagum dengan orang-orang yang mungkin dari urusan dunia sukses, namun mereka lupa kepada Allah. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kalian tertipu dengan kebebasan orang-orang kafir bergerak di muka bumi, karena sesungguhnya itu adalah kesenangan yang sedikit dan kelak mereka akan mendapatkan
neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa cemburu, ya, hasad yang positif tanda kutip. Bukan dengki, iri, ya, yang positif kepada siapa? Kepada saudara kita yang sukses kelihatannya dalam masalah dunianya, lalu dia rajin berinfak, ya. Dia rajin bersedekah, suka membantu orang lain. Ya, di sini kita boleh ghibtah, kita cemburu, iri untuk kita juga sama, bukan sama sekedar kekayaannya, tapi sama dalam semangat berbuat kebaikan dan berinfaknya. Adapun sekedar kita cemburu, iri, apalagi dengki hanya karena kekayaannya saja, maka itu tidak dianjurkan. Jadi, hasad yang dibolehkan adalah ketika kita hasad kepada orang yang sukses di dunianya, lalu dia juga sukses dengan akhiratnya. Tapi kalau dunia kita tidak dapatkan, maka kita akan disimpankan insya Allah kenikmatannya di akhirat. Karena dunia ini Allah berikan kepada yang dicintainya dan kepada yang tidak dicintainya. Adapun akhirat Allah tidak akan berikan kecuali kepada yang dicintainya saja. Maka taruhlah Anda belum mendapatkan kebahagiaan dunia, maka jangan sampai Anda tidak lagi mendapatkan kebahagiaan akhirat, ya. Syukuri apa yang Allah berikan kepada Anda dan jadikan itu semua sebagai wasilah sarana untuk lebih dekat kepada Allah. Dan jika Anda mampu, ya, bersaing dengan mereka-mereka dari segi keduniaan untuk ketaatan kepada Allah, maka silahkan, ya. Allahu ta'ala a'lam.